Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 8 episode 21. Oke lah, gak usah caci coba banyak baca, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Halaman di tempat ini pada saat ini terasa sangat mencekam, dan orang-orang yang merasakan auranya pasti akan sangat bergidik. Lindong pun kini mengangkat kepalanya dan dia menatap Luotong yang berpakaian abu-abu, yang pada saat ini dari tubuh Luotong sendiri telah mengeluarkan aura pedang yang sangat tajam, yang kini dari aura itu sendiri akan digunakan untuk menyerang Lindong. Merasakan aura yang sangat mengerikan dari tubuh Luotong, pada saat ini Lindong pun tertawa dan dia mengatakan, "Sejujurnya, aku juga merasa bahwa diriku ini terkadang terlalu melebih-lebihkan diri sendiri. Namun sejak diriku memasuki medan perang kuno, aku telah bepergian dengan sikap seperti ini, yang sampai akhirnya aku bisa mencapai tempat ini." Mendengar ucapan dari Lindong itu, aura tajam di tubuh Luotong pada saat ini semakin meningkat, dan sebuah cahaya samar-samar yang padat kini mengalir dari ujung jari Luotong, yang kemudian Luotong pun menjawab perkataan dari Lindong, "Kalau begitu, mungkin tempat ini akan menjadi tempatmu untuk menemui ajalmu." Lindong yang merasa diancam oleh Luotong, dirinya tidak takut sama sekali, dan malah Lindong mengatakan, "Sepertinya sebagian besar faksi di kota Wanxiang telah mengawasi diriku malam ini. Karena kamu dianggap sebagai simbol garda di depan, maka aku akan menggunakan dirimu untuk menyampaikan pikiran kepada orang-orang itu. Karena sejujurnya, aku tidak mau terus diawasi, dan aku juga tidak akan pernah mau untuk bergabung dengan kerajaan super manapun." Setelah mengatakan hal itu, mata dari Lindong pun pada saat ini menyapu seluruh langit, karena dirinya bisa merasakan bahwa di tempat ini sudah banyak orang yang mengawasi dirinya, dan Lindong tahu bahwa orang-orang ini datang adalah untuk mengajak Lindong bergabung dengan kerajaan mereka. Karena Lindong tidak mau bertele-tele dan berurusan dengan orang-orang itu, maka dirinya akan menggunakan Luotong sebagai pesan yang kuat, supaya orang-orang yang telah melakukan pengawasan paham jika Lindong bukanlah orang yang bisa dipaksa begitu saja. Xiaoyan yang mendengar ucapan dari Lindong, dirinya yang dari tadi duduk, kini segera berdiri dan mengeluarkan aura yang sangat menakutkan dari dalam tubuhnya, yang pada saat ini sebuah aura hitam berputar-putar di tubuh Xiaoyan. Luotong yang melihat perubahan dari Xiaoyan ini, dirinya kemudian menyipitkan mata karena merasakan aura yang sangat berbahaya. Dan ketika Xiaoyan ingin maju, tiba-tiba ada suara mengatakan, "Biarkan Lindong yang bertarung," yang ternyata orang yang mengatakan itu adalah Xiao Diao, yang pada saat ini Xiao Diao terlihat sangat santai dan dia membaringkan tubuhnya di atas bebatuan. Setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Xiao Diao, Su Kui pun segera menoleh padanya, karena pada saat ini Su Kui telah memiliki pemahaman yang lebih dalam pada kelompok trio Lindong, di mana Su Kui mengetahui bahwa Lindong sendiri adalah orang yang memiliki kartu traf paling banyak, dan hal itu membuat Lindong tidak mudah untuk ditangkap. Sedangkan Xiaoyan adalah karakter paling ganas di antara mereka bertiga. Keganasan yang sangat mengerikan itu keluar ketika Xiaoyan bertarung, dan hal itu akan menyebabkan hati dari seseorang yang melihatnya menjadi sangat ketakutan. Sementara di sisi lain, menurut Su Kui, Xiao Diao adalah satu-satunya orang yang paling misterius. Dirinya selalu bersikap santai dan tidak peduli. Bahkan ketika menghadapi keberadaan dari kerajaan super, Xiao Diao masih tidak mengungkapkan rasa takutnya sedikit pun. Barisan tiga orang dengan karakter yang berbeda ini membuat Su Kui benar-benar menarik nafas yang panjang. Karena pada saat ini Su Kui berpikir, kemungkinan besar kelompok trio Lindong ini akan menjadi kuda hitam paling terang di perang 100 kekaisaran kali ini. Xiaoyan pada saat ini sebenarnya ragu apakah dirinya akan maju atau tidak. Namun setelah Xiaoyan melihat ke arah Lindong, Lindong pun mengangguk sebagai tanda bahwa Xiaoyan tidak perlu maju. Yang pada akhirnya Xiaoyan pun kembali duduk. Namun dia masih dengan posisi yang siaga apabila sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Lindong. Di sisi lain, jari dari Luotong pada saat ini dengan lembut diangkat ke depan, yang kemudian
udara di depan Luotong sendiri pada saat ini terkoyak. Dia pun menatap Lindong dengan mata yang tajam, yang kemudian Luotong mengatakan, "Hanya kamu sendiri ingin melawanku?" Mendengar ucapan dari Luotong, Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya, "Iya, aku sendiri saja sudah lebih dari cukup untuk berurusan denganmu." Yang sesaat kemudian, mata dari Lindong menjadi setajam silet. Tubuhnya pada saat ini bergetar yang kemudian mengeluarkan cahaya keemasan. Dan lalu, cahaya itu pun berubah menjadi perisai emas nirwana. Yang pada akhirnya, dentang, dentang, tang, 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 tang. Serangan tiba-tiba yang dilancarkan oleh Luotong pada saat ini menghantam perisai emas nirwana milik Lindong. Hal itu sampai memunculkan percikan api yang sangat besar. Dan serangan Luotong ini tampaknya diam-diam telah mengikis perisai emas nirwana milik Lindong. Namun dalam menghadapi serangan dari Luotong ini, Lindong tidak takut sama sekali. Dirinya malah tersenyum yang kemudian kaki Lindong pun melangkah maju. Dan tiba-tiba saja, sos! Tubuh Lindong berubah menjadi sosok hitam yang kini melesat dengan kecepatan kilat. Yang tiba-tiba saja, tubuh Lindong pada saat ini sudah muncul di hadapan dari Luotong. Dan dalam sekejap, Lindong pun mengeluarkan energi Yuan yang sangat megah dari tubuhnya. Yang kemudian, energi itu diubah oleh Lindong menjadi gajah emas raksasa penghancur surga. Tubuh gajah raksasa emas penghancur surga itu pun pada saat ini bergabung dengan tubuh Lindong, yang dengan cepat dia memberikan serangan pada Luotong. Hal ini membuat pupil mata dari Luotong menjadi mengecil karena dia merasakan energi yang sangat besar yang keluar dari gajah emas. Karena Luotong sendiri tidak mau terluka parah, dia pun mengambil langkah mundur sedikit, yang kemudian jari-jarinya pun diangkat. Dan aura yang sangat tajam pada saat ini keluar dari ujung jari Luotong, di mana hal itu segera berubah menjadi sebuah pedang yang besar. Dan kini Luotong pun berteriak, "Jari pedang roh!" Aura tajam yang dikeluarkan dari ujung jari Luotong itu pada saat ini benar-benar telah berubah menjadi pedang besar berwarna hijau tua. Dan ukurannya adalah ratusan kaki. Kilatan yang sangat dingin pada saat ini mengalir di atas pedang itu. Dan setelahnya, pedang besar milik Luotong segera menebas ke bawah, di mana hal itu akan segera bertabrakan dengan gajah emas raksasa. Yang pada akhirnya, duar! Suara yang sangat menggetarkan langit dan bumi kali ini keluar akibat benturan dari gajah emas dan juga pedang hijau. Dan sekarang, terlihatlah gajah emas belum menyerah, sedangkan pedang hijau juga masih terus memberikan tekanan. Yang kemudian, dengan tatapan mata yang sangat tajam, Luotong pada saat ini mengatakan pada Lindong, "Sekarang aku akan memberitahumu jarak antara posisi pertama dan juga posisi kedua dari segel nirwana bumi." Setelah mengatakan hal itu, aura yang sangat besar kembali keluar dari dalam tubuh Luotong, bahkan lebih kuat dari seorang nirwana ketiga, di mana Luotong sendiri sebenarnya telah berhasil mengalami kesengsaraan nirwana keempat, dan dia saat ini adalah seorang nirwana keempat. Semua orang yang mengawasi pertarungan ini pun terlihat sangat kaget pada saat mereka mengetahui fakta bahwa sebenarnya Luotong sekarang adalah seorang nirwana keempat. Dengan fakta ini, mereka semua sadar bahwa sekarang kekuatan dari kekaisaran awan angin telah melonjak sangat drastis. Aura yang tajam dari cahaya pedang pada saat ini semakin meningkat pada saat Luotong juga meningkatkan kekuatan Yuannya, yang kemudian beberapa garis retakan pada saat ini telah muncul di gajah emas raksasa, yang akhirnya BAM! Cahaya keemasan itu pun meledak, dan sosok yang ada di dalamnya sekarang juga telah muncul. Setelah Luotong berhasil menghancurkan gajah emas raksasa milik Lindong, dirinya pada saat ini tidak berniat untuk mundur, dan malahan dengan kejam Luotong berteriak, "Jari pedang pembelah gunung!" Karena sepertinya pada saat ini Luotong akan benar-benar membunuh Lindong. Orang-orang yang melihat hal ini merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka karena aura yang dikeluarkan benar-benar sangat mengerikan. Tidak lama kemudian, sekarang sebuah sosok ilusi secara samar-samar telah terbentuk di pedang besar milik Luotong, dan sosok itu terlihat seperti ahli pedang yang sangat hebat. Kemunculan dari sosok ilusi ini menyebabkan aura pedang besar berwarna emas itu tiba-tiba melambung tinggi.
Seolah-olah pedang itu telah memiliki jiwa. Dan kini orang-orang di dalam persembunyian, mereka pun berkata, kekuatan Luotong sangat mengerikan. Energi dari pedang yang dia ciptakan bahkan mampu membuat seorang nirwana ketiga akan terluka parah jika terkena serangan itu. Luotong, dia memang pantas menjadi orang yang memiliki peringkat pertama di kategori segel nirwana bumi, karena dia benar-benar memenuhi reputasinya. Mata dari Luotong pada saat itu terlihat sangat tajam, yang kemudian dirinya pun berkata, Lindong, tidak ada keadilan di dalam kematian. Di bawah seni bela diri jiwaku ini, dan jalanmu di medan perang kuno akan berakhir saat ini juga. Karena pada saat ini, pedang besar yang telah memiliki jiwa itu segera meluncur dengan cepat ke arah Lindong. Dan akhirnya, duar, tubuh dari Lindong benar-benar dihantam oleh pedang besar yang merupakan seni bela diri jiwa milik Luotong itu. Bangunan-bangunan yang ada di bawahnya pada saat ini benar-benar hancur berantakan, yang kemudian bebatuan pun juga telah berubah menjadi debu. Orang-orang yang melihat hal ini, mereka terlihat sangat ketakutan, yang kemudian di dalam pikiran mereka pun mengatakan, ini sudah berakhir. Serangan dari Luotong benar-benar mampu untuk melenyapkan seorang nirwana ketiga. Dan tubuh emas nirwana macam apapun tidak akan bisa memblokir kekuatan besar seperti itu. Pada saat semua orang memikirkan hal ini, tubuh dari Lindong sendiri yang terhantam oleh pedang besar pada saat ini tidak terlihat terpental, yang sepertinya Lindong sendiri telah menahan kekuatan pedang yang dikeluarkan oleh Luotong itu. Dan benar saja, ternyata pada saat ini Lindong benar-benar tidak terpental ataupun terluka oleh serangan pedang milik Luotong. Yang kemudian cahaya yang terang pada saat ini muncul dari tubuh Lindong. Cahaya itu tidak berwarna emas, namun sebaliknya cahaya itu berwarna hijau yang tidak biasa. Keluarnya cahaya hijau yang terang dari dalam tubuh Lindong pada saat ini telah menarik perhatian banyak orang. Dan tiba-tiba saja tatapan mata dari Luotong pada saat ini terlihat sangat kaget, karena sekarang sebuah perisai besar berwarna hijau telah muncul di hadapan Lindong. Dan lagi pula di atas perisai itu pada saat ini muncul sosok naga yang sangat besar. Dan hal itu membawa tekanan yang sangat menakutkan, menyebabkan hati banyak orang di tempat ini merasa sangat ketakutan. Di sisi lain, ledakan yang tadi muncul dari benturan pedang raksasa milik Luotong sebenarnya tidak benar-benar mengenai tubuh dari Lindong, karena pada saat ini pedang emas raksasa milik Luotong itu sendiri sekarang terlihat telah digigit oleh bayangan naga milik Lindong. Hal itu bahkan tidak bisa membuat pedang bergerak maju atau mundur. Orang-orang yang melihat hal ini, mereka pun kemudian berkata dalam hati, apa? Serangan pamungkas dari Luotong benar-benar telah bisa ditahan oleh Lindong. Yang sesaat kemudian, Lindong pun mengangkat kepalanya perlahan, di mana pada saat yang bersamaan, Lindong juga mengangkat tangannya, yang pada saat ini tangan itu telah benar-benar ditutupi oleh sisik berwarna hijau, yang membawa aura misterius yang sangat kuat. Dengan tatapan mata tajamnya ke arah Luotong, Lindong pun pada saat ini mengatakan, gigitan naga hijau. Setelah mengatakan hal itu, Lindong segera mengepalkan tangannya, dan perisai hijau yang muncul dari naga yang telah menggigit pedang dari Luotong pada saat ini menjadi bertambah kuat. Dan tiba-tiba saja, bang! Suara yang sangat menusuk telinga kali ini keluar di langit, yang ternyata pedang emas besar milik Luotong itu, yang merupakan seni bela diri terkuatnya, benar-benar telah dihancurkan oleh Lindong. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya, mereka benar-benar sangat tercengang. Dan dengan nada suara yang geram, Lindong berkata pada Luotong, hari ini kamu tidak memiliki kualifikasi apapun untuk bisa membunuhku. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan dengan mudah mengalahkan Luotong? Karena sejatinya seni bela diri terkuat milik Luotong saja sudah dihancurkan. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop.